Oke, apa kabar semua? Bertemu kembali di channel ini, Grid Studio. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu metode perbaikan tanah yang mungkin sering dipakai di lapangan proyek ya, yaitu metode Prefabricated Vertical Drain atau singkatannya adalah PVD. Metode yang dipakai dalam perhitungan ini nantinya adalah metode dari Baron dan Hansbo tahun 1981. Nah, sebelum lebih jauh, kita kenalan dulu nih sama PVD. Apa yang dimaksud dengan PVD itu adalah lembaran-lembaran geosintetik berbentuk tiang-tiang yang dimasukkan ke dalam tanah. Tujuannya adalah memperpendek jalur drainase air. Jadi jika kita tahu ya, tanah lempung itu memiliki nilai permeabilitas yang sangat kecil sehingga konsolidasi yang terjadi pada tanah ini cukup besar dan membutuhkan waktu sangat lama, bahkan puluhan tahun ataupun ratusan tahun. Nah, salah satu cara mempercepat konsolidasi tanah yaitu dengan memasang PVD-PVD di dalam tanah yang kemudian nantinya air itu akan keluar melalui tiang-tiang PVD. Dalam penerapannya ada dua jenis PVD yang sering dipakai, yaitu metode PVD dengan vakum dan juga dengan preloading. Ada juga yang dikombinasikan antara preloading dengan vakum. Nah, bagaimana tahapan kita mendesain sebuah PVD? Yaitu yang pertama adalah membuat grafik hubungan beban dan penurunan tanah. Yang nantinya grafik ini akan juga berhubungan dengan grafik tinggi timbunan awal dengan tinggi timbunan akhir setelah penurunan atau setelah konsolidasi primer. Setelah didapatkan grafik hubungan, dilanjutkan dengan menghitung tinggi timbunan preloading atau beban sementara yang akan menggantikan beban yang akan bekerja di masa setelah konstruksi yang meliputi tinggi timbunan final ditambah tinggi timbunan bongkar, di mana tinggi timbunan final didapatkan dari grafik hubungan sebelumnya dan tinggi timbunan bongkar adalah didapatkan dari beban perkerasan ditambahkan beban lalu lintas dibagi dengan berat jenis tanah. Nah, dalam merencanakan PVD ada beberapa step ya atau langkah yang harus dipenuhi. Dari yang pertama yaitu menentukan mechanical PVD yang meliputi berat, lebar, dan juga tebal dari jenis PVD yang kita pakai. Setelah didapatkan mekanikalnya, maka kita masuk ke konfigurasinya. Apakah kita ingin memasang PVD ini berbentuk segitiga atau bujur sangkar dan berapa jarak antar PVD-nya? Nah, setelah didapatkan mekanikal dan konfigurasi, maka kita masuk ke step ketiga, yaitu parameter PVD. Ada diameter efektif, diameter ekivalen, dan juga faktor hambatan yang harus diperhitungkan. Setelah itu, masuk ke step kelima, yaitu menghitung waktu konsolidasi setelah dipasang PVD per minggunya. Jadi, kita ini menghitung per minggunya. Kenapa kalau kita per minggu, kita harus mencapai berapa yang dipersyaratkan. Biasanya, minimal derajat konsolidasi yang harus dicapai adalah sebesar 90%. Bagaimana menghitungnya? Dimulai dari menghitung faktor waktu vertikal atau TV, dilanjutkan dengan derajat konsolidasi vertikal atau UV, kemudian faktor waktu horizontal atau TH, dan juga derajat konsolidasi horizontal, itu UH. Setelah didapatkan semua empat ini, maka lanjut ke tahap menghitung derajat konsolidasi atau yang disebut dengan UR. Nah, UR inilah yang kita kejar untuk mencapai syaratnya, yaitu biasanya minimal 90 derajat. 90%, sorry. Nah, untuk mempermudah kalian memperhitungkan, saya sudah menyediakan template Excel di sini ya, untuk mendapatkan derajat konsolidasinya. Nah, di sebelah kiri ini adalah Excel-nya, di sebelah kanan adalah parameter yang digunakan untuk hasil tabelnya atau rekapitulasinya, di mana kita akan mencoba dari semua dari hasil semua konfigurasi berdasarkan jarak antar pemasangannya.
Di Excel ini sudah bisa langsung diganti ya dengan fontnya warna merah disesuaikan dengan kondisi di lapangan yang dibutuhkan. Ada kontrolnya di bawah dan juga ada contoh perhitungan. Jadi yang disebut dengan grafik persamaan, kita bisa mencoba trial dengan beberapa jenis beban hingga didapatkanlah grafik hubungan, juga tinggi H bongkar, kemudian kita menghitung PVD per minggunya. Ini satu minggu pertama didapatkan 22,41%, kemudian direkap untuk mendapatkan berapa yang ingin kita capai. Misal di sini adalah kita ingin mencapai dalam waktu 10 minggu. Berarti maka kita harus melakukan konfigurasi minimal adalah jaraknya 80 cm. Karena kalau kita lebih dari itu, maka dia membutuhkan waktu hingga sekitar 14 minggu. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya.